plasma nutfah atau sumber daya alam yang lokal setempat jumlahnya sudah semakin berkurang. Sementara di konsep pertanian berkelanjutan, kita harus tetap menjaga ekosistem itu berlanjut sampai di masa yang akan datang. Artinya, misalnya tanaman yang ada saat ini itu pun bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Tidak ada kepunahan atau hilangnya sumber daya alam secara total. Nah, inilah yang menjadi tantangan kehutanan berkelanjutan. Yang berikut tantangan perikanan berkelanjutan. Nah, sebagai negara bahari dengan luas lautan yang mencapai 2/3 dari total wilayah, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat potensial. Namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Nah, tantangan yang berikut adalah pengembangan sumber daya manusia. Banyak wacana pembangunan pertanian berkelanjutan selama ini terfokus pada aspek sumber daya alam. Namun, sebenarnya tidak kalah penting adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi yang berkaitan dengan lingkungan merupakan investasi masa depan bagi kelangsungan hidup bersama. Pembangunan pertanian berkelanjutan memperhatikan keterpaduan antara pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai kesatuan yang utuh dan dalam wilayah ekosistem yang luas. Strategi pertanian berkelanjutan dan pembangunan pedesaan. Menurut Herdaker tahun 1997, ada beberapa strategi dari PBPP yang dapat dipilih, antara lain yang pertama, pertumbuhan atau tanpa pertumbuhan. Selama ini terdapat pemahaman yang keliru mengenai strategi PBPP, yakni bahwa strategi PBPP menggunakan pendekatan pertumbuhan nol, karena pola pertanian berkelanjutan dianggap berorientasi anti teknologi dan kembali ke model pertanian tradisional yang tidak menghendaki pemakaian pupuk kimia dan pestisida. Karena bahan baku kedua input tersebut berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbarui dan telah terbukti berdampak buruk bagi lingkungan serta membahayakan kesehatan. Sehingga pertanian berkelanjutan sering diidentikan dengan usaha tani tanpa olah tanah, penggunaan pupuk organik, pestisida alami, dan benih lokal. Pola pertanian terpadu dapat diandalkan sebagai strategi PBPP dengan cara menekan penggunaan pupuk kimia dan pestisida hingga lebih rasional, diimbangi dengan pemakaian pupuk organik. Penerapan manajemen pengendalian hama terpadu serta variasi komoditas dan pergiliran setiap pergantian musim tanam. Dengan demikian, strategi pertumbuhan produktivitas pertanian dapat lestari, sementara efek degradasi dan depresi sumber daya alam dapat dihindari. Yang berikut adalah mengenai intervensi, insentif, dan pengendalian. Pada tataran konsepsi ideal yang dikehendaki adalah pasar persaingan sempurna, di mana alokasi sumber daya berlangsung efisien dan menguntungkan semua orang, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Namun pada kenyataannya beberapa sumber daya yang ada bersifat terbatas atau langka, sehingga harga cenderung naik, pemilikan dan penguasaan sumber daya tidak sama, dan sebagainya. Akibatnya muncullah kegagalan pasar. Nah, berdasarkan hal tersebut, ketidaksempurnaan baik kebijakan ataupun pasar mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi, memberikan insentif, dan
merencanakan sistem pengendalian yang memungkinkan bekerjanya sistem persaingan sempurna, sehingga alokasi sumber daya pertanian tidak membawa eksternalitas negatif bagi lingkungan maupun manusia. Nah, strategi yang berikut mengenai pendekatan top down versus bottom up. Nah, pada masa lalu semua pembangunan pertanian dan pedesaan diatur dari pemerintah pusat. Rembung desa hanya formalitas dan masyarakat desa kurang dilibatkan dalam proses awal perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Semua serba cepat, seragam, tapi tidak ada dinamika demokrasi yang menumbuhkan partisipasi, kemandirian, dan rasa memiliki. Akibatnya masyarakat kehilangan jati diri dan tumbuh mentalitas menerabas, misalnya praktek-praktek penjarahan, main hakim sendiri, atau pengadilan massa, dan sebagainya. Pendekatan kebijakan yang seimbang antara top-down dan bottom-up memungkinkan kesamaan persepsi antara penentu kebijakan dan masyarakat sebagai subjek pembangunan pertanian. Sistem desentralisasi kekuasaan semakin mendekatkan pelayanan pembangunan kepada masyarakat pada tingkat terbawah, misalnya petani, pekebun, peternak, dan nelayan. Masyarakat semakin dihargai untuk semakin mandiri, menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi daerahnya sendiri, serta berupaya mencari solusi partisipatif yang berkaitan dengan masalah lingkungan pertanian. Untuk mendukung PBPP, maka diharapkan adalah pemerintahan yang sadar lingkungan. Sistem pemerintahan yang ramah lingkungan paling tidak harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat digunakan untuk akses informasi pembangunan, transparansi dalam semua aspek kehidupan bersama, desentralisasi yang demokratif dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan adanya keterbatasan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan terhadap hak masyarakat adat, dan pengetahuan masyarakat setempat. Dan yang keenam merupakan konsistensi dan harmonisasi sumber daya alam, kejelasan masalah lingkungan hidup, upaya penegakan hukum lingkungan. Sistem PBPP dapat dilaksanakan oleh sistem pemerintahan yang baik bila ditopang oleh 3 prinsip utama, yaitu partisipasi masyarakat sebagai semangat kebersamaan, transparansi, pengelolaan sebagai dasar kepercayaan, dan pertanggungjawaban publik sebagai konsekuensi dan evaluasi untuk kemajuan bersama. Nah, dalam PBPP itu sangat diperlukan pendekatan yang partisipasif, di mana metode yang digunakan adalah metode yang mendorong masyarakat pedesaan untuk turut serta meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka sendiri agar dapat merencanakan dan melaksanakannya. Artinya, tidak lagi seperti pendekatan pembangunan top down. Misalnya semua dari masa perencanaan hingga pada evaluasi itu lebih banyak diatur oleh bagian atau oleh memiliki kebijakan di bidang tersebut tanpa melibatkan partisipasi langsung masyarakat terhadap program atau proyek pertanian dalam pembangunan pedesaan. Ya, sekian materi kita pada saat ini dan terima kasih.